Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah, tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib, menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi enggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu. Sampai senal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka? Terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol. Dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya, orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya, semakin akrab dengan hukum alam. Bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu, supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini, lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit. Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyah. Belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi, bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya.